Fermentasi asam laktat by kelompok 3. Pernah nggak sih kalian ngerasain pegal sehabis mengangkat beban? Nah, rasa pegal itu disebabkan oleh fermentasi asam laktat yang terjadi di sel otot. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah reaksi kimia atau proses yang terjadi di dalam tubuh kita dengan mengolah makanan dan minuman yang kita makan menjadi energi dan bahan pembangun tubuh. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Sekarang kita akan membahas katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks, seperti karbohidrat, lemak, dan protein, menjadi molekul yang lebih kecil dan sederhana sambil melepas energi. Nah, di katabolisme dibagi menjadi dua lagi, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi dengan bantuan oksigen atau O2. Sedangkan respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa tanpa oksigen. Kelompok kami akan membahas respirasi anaerob, yakni fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat dapat disebut respirasi anaerob karena setelah tahapan glikolisis harusnya membutuhkan oksigen untuk melanjutkan ke rantai transport elektron. Tetapi karena tidak ada oksigen, jadi prosesnya berpindah ke respirasi anaerob. Fermentasi asam laktat adalah proses pemecahan glukosa menjadi energi tanpa menggunakan oksigen, di mana produk akhirnya adalah asam laktat. Proses ini terjadi di sitoplasma sel, baik pada sel otot hewan, termasuk manusia, maupun pada beberapa bakteri, misalnya Lactobacillus pada yogurt. Dalam fermentasi asam laktat terjadi dua tahapan, yakni glikolisis dan dehidrogenasi asam pirufat. Nah, pada tahap glikolisis terjadi reaksi kimia, yaitu glukosa menjadi asam pirufat atau C6H12O6 menjadi 2C2H3OCOOH plus 2 ATP plus 2 NADH. Setelah tahap ini, seharusnya NADH masuk ke mitokondria dan elektronnya disalurkan ke rantai transport elektron. Tetapi karena oksigen tidak cukup, RTE berhenti dan menyebabkan NADH menumpuk karena tidak bisa menyerahkan elektronnya. Akibatnya, NAD+ jadi langka karena NADH tidak bisa dikembalikan menjadi NAD+ akibat RTE yang berhenti. Glikolisis terancam berhenti dan energi atau ATP tidak diproduksi. Makanya, sel melakukan fermentasi pada tahap kedua, yakni dehidrogenasi dengan mengubah asam pirufat menjadi asam laktat dengan rumus kimia yaitu 2C2H3OCOOH plus 2NADH2 menjadi 2C2H5OCOOH plus 2NAD+. Asam pirufat akan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan asam laktat dan NAD+. Proses ini mengubah NADH menjadi NAD+ sehingga glikolisis bisa terus jalan walaupun tanpa oksigen. Nah, tadi sudah dijelaskan kan oleh Faris tentang skema fermentasi asam laktat. Sekarang kita lihat yuk, tabel fermentasi asam laktat. Tepat terjadinya fermentasi asam laktat berada di sitoplasma sel, baik di sel otot hewan termasuk manusia maupun bakteri. Substrat pada tahap awal glikolisis adalah glukosa, saat tahap dihidrogenase adalah asam pirufat. Lalu, produk yang dihasilkan dari proses glikolisis sampai pembentukan asam laktat adalah 2 asam laktat, 2 ATP, dan 2 NAD+. Kita dapat menghitung jumlah ATP dengan tahap awal glikolisis memerlukan 2 ATP untuk bekerja. Kemudian, pada tahap fosforilasi, substrat akan menghasilkan 4 ATP sehingga ATP bersih yang dihasilkan adalah min 2 tambah 4 sama dengan 2 ATP bersih. Kita udah ngerti nih tentang fermentasi asam laktat. Kira-kira apa aja sih penerapan asam laktat dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu olahraga intens seperti lari sprint, angkat beban, dan futsal cepat. Saat otot bekerja sangat cepat dan oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi, otot akan melakukan glikolisis anaerob. Glukosa menjadi asam pirufat menjadi asam laktat. Akibatnya, asam laktat menumpuk menyebabkan pH otot menurun, menyebabkan muncul sensasi pegal atau terbakar pada otot. Setelah kita istirahat dan oksigen yang cukup, asam laktat akan diubah kembali menjadi pirufat lalu masuk ke siklus aerob. Berikut adalah
Contoh penerapan dari beberapa bakteri dalam pembuatan makanan, yaitu yogurt dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus memfermentasi laktosa dalam susu menjadi asam laktat yang memberi rasa asam dan tekstur kental. Yang kedua, ada sayuran fermentasi seperti kimchi yang rasa asamnya berasal dari asam laktat hasil fermentasi oleh bakteri asam laktat. Sekian dari kami mengenai fermentasi asam laktat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.